Pada pertemuan kali ini tema dari pendampingan kita hari ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Refleksi diri, refleksi pada diri kita sendiri bahwa selama 6 bulan perjalanan pendidikan guru penggerak sampai di mana pelaksanaan modul-modul yang sudah dipelajari secara daring itu terlaksana di satuan pendidikan SMP 1 Pak Kota Malintang. Kemudian fokus dari pendampingan kita pada hari ini adalah ada 4 fokus. Yang pertama adalah persiapan panen hasil belajar. Nanti loka karya 7 itu kan panen hasil belajar. Di sana nanti akan kita pamerankan gitu ya, apa yang sudah terlaksana selama ini di sekolah satuan pendidikan CGP masing-masing. Kemudian itulah nanti akan program gitu. Program apa yang sudah terlaksana dan sampai seberapa keterlaksanaannya, presentasinya sudah sampai di mana, aksi nyatanya yang sudah dibuat di satuan pendidikan CGP. Yang kedua adalah pengumpulan survei umpan balik dan refleksi survei tentang kompetensi guru penggerak. Umpan balik 360 derajat ini ada 5 dari guru, 5 dari siswa, 1 dari kepala sekolah, dan 1 dari CGP itu sendiri. Ini akan kita bahas pada hari ini. Dan yang ketiga adalah refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan pendidikan calon guru penggerak. Kita akan berdiskusi dampak pada diri guru, murid, dan satuan pendidikan kita. Udah berdampak belum? Nampaknya apa saja yang dampaknya terhadap satuan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah penilaian pemetaan aset. Jadi kemarin kita sudah ada pemetaan aset kan, pemetaan aset dengan stakeholder, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Kemudian itu sudah diupload apa belum tuh? Itu kan diupload daftar hadirnya, foto kegiatannya, itu diupload. Ya, nanti itu diupload. Coba lihat nanti di pendampingan 6. Jadi itu diupload nanti. Mana daftar hadir, permintaan aset, kemudian foto-foto kegiatannya, itu diupload. Coba lihat lagi di LMS. Kemudian apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah? Apa program yang sudah dibuat dan berdampak pada siswa? Dan apakah sudah dikomunikasikan dengan warga sekolah? Jadi itulah fokus pendampingan kita selama 3 jam ke depan. Sampai 11.30 ada 4 fokus pendampingan tadi. Kira-kira ada pertanyaan Pak Bet? Ini untuk ini program yang dijalankan kemudian dengan daftar hadir dan sosialisasi dengan warga sekolah itu apa di PNS? Di LMS? Ya. Ada di LMS? Ada. Nanti dilihat di pendampingan. Pendampingan. Oke. Kedua yang selanjutnya adalah menurut Pak Med, 1 bulan terakhir, sudah 1 bulan terakhir ini pelaksanaannya, apa yang Pak Med anggap suatu capaian? Apa capaian yang sudah terlaksana sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari di LMS? Apa yang sudah tercapainya? Apakah pembelajaran yang berpihak pada siswa itu sudah tercapai? Sudah. Kemudian ada lagi yang budaya positif. Budaya positif. Ini ada peningkatan. Contoh? Contoh seperti misalnya kalau sebelumnya ini kan kasus bully. Ini Kompas Cemara sangat marak terjadi di sini. Ya. Sampai kita bersama dengan Kapolsek, ada dari Babin Kadikma datang ke sini, kemudian kita adakan lagi sosialisasi itu
dengan kegiatan itu untuk kasus pemalakan itu sudah campur kurang. Jadi artinya kita memang memanfaatkan atau memberdayakan aset yang ada gitu ya. Memanfaatkan aset karena di sini dekat dengan Kapolsek. Maka kita manfaatkan Kapolsek ini untuk memberikan arahan gitu ya, pembinaan kepada anak-anak kita dalam gaya positif yang sudah diterapkan. Kemudian kira-kira ada lagi. Kemudian ini untuk pembelajaran itu sudah mulai berpihak pada murid, itu baik dari saya pribadi maupun dari teman-teman. Itu untuk kegiatan pembelajaran sekarang itu sudah sudah murid lah yang menjadi fokus sekarang. Dan berpusat pada murid, ya. Sudah berpusat pada murid sekarang. Tidak lagi teacher center ya. Tidak lagi guru yang berpusat, tapi sekarang siswa yang belajar. Guru hanya sebagai fasilitator. Ya, ini sudah berdampak pada siswa. Kira-kira apa indikator ketercapaian menurut Pak Ahmed nih? Indikator ketercapaian dari pembelajaran sudah berpihak pada murid itu. Misalnya dilihat dari apanya gitu. Kalau menurut saya indikator tercapainya sebelum dan sesudahnya, biasanya sebelum pembelajaran bekerja, sebelum pembelajaran berpihak pada murid itu siswa guru lebih mendominasi kita pembelajaran. Kalau sekarang itu saya lihat teman-teman di sekolah itu sudah mulai banyak membentuk kelompok diskusi dalam pembelajaran. Yang kedua, ada juga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas. Itu mungkin. Jadi diskusi kelompok sudah terlaksana, si kelompok dengan siswa. Kemudian pembelajaran itu tidak saja di dalam kelas, tapi sudah memanfaatkan lingkungan sekolah untuk pembelajaran, lingkungan sekolah untuk PBM. Dalam PBM. Ada lagi nak kira-kira Pak? Dari memanfaatkan aset, ini memanfaatkan aset aja yang apa saja yang dimanfaatkan. Sekolah ini kita kan sudah ada pemetaan aset ya. Sudah ada tuh pemetaan aset, kira-kira pemanfaatan aset yang mana nih? Pertama itu ada aset manusia. Aset manusia. Nah, SDM-nya ya. Sudah dilakukan pemetaan. Sudah. Terus ada lagi pemanfaatan aset alahan. Aset alam ya. Mata lingkungan. Sudah dilakukan pemetaan. Kemudian aset apa lagi? Sarana prasarana mungkin. Ya. Sarpras. Jadi dan semua ini yang sudah dipeta ini sudah apakah sudah jalan? Aset manusianya sudah dimanfaatkan. Sudah ya. Oke Pak Ahmed, kembali lagi kita ke pertanyaan selanjutnya tentang refleksi hasil survei feedback 360 derajat yang sudah Pak Ahmed kumpulkan ini. Kemudian menurut Pak Ahmed, apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap potensi Bapak dan Ibu? Nah, kompetensi guru penggerak yang ada di dalam observasi feedback ini kan ada 4. Pertama kompetensi mengembang diri dan orang lain. Kedua kompetensi pemimpin pembelajaran. Kemudian kompetensi manajemen sekolah. Dan yang keempat kompetensi pengembangan sekolah. Nah, menurut rekan atau responden, apa yang perlu ditingkatkan dari 4 kompetensi ini? Pertama, menurut kepala sekolah, apa kira-kira yang perlu ditingkatkan? Menurut kepala sekolah yang perlu ditingkatkan itu adalah kompetensi pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah. Ya. Kenapa? Ya karena kalau dilihat untuk sekarang itu kan masih kurang. Masih ada beberapa program yang perlu kita jalankan yang berdampak pada murid. Misalnya seperti berdasarkan rapor pendidikan kita kan lebih rendah pada karakter. Jadi kepala sekolah menginginkan pengembangan sekolah itu lebih diarahkan kepada karakter siswa.
karakter ya, Iya. karakter. Nah, karakter siswa dilakukan pengembangan. Apa bentuk pengembangan yang sudah dilakukan terhadap karakter siswa ini? Program yang sudah direncanakan apa untuk pengembangan? Program yang rencanakan kita rencana mau ini apa namanya duta BK. Duta BK. Iya. Nah, apakah ini sudah terlaksana dan sampai di mana pelaksanaannya? Sebenarnya masih 50%. Udah 50%. Ya, 50%. Rencananya udah. Ya, Kemudian apa aksinya aksinya udah? Aksi belum. Nah, kalau aksi belum tentu belum 50% tuh Pak. maksudnya program penyusunan. Baru hanya program penyusunan 50%. Jadi Aksinya lagi belum sampai kepada aksi. belum. Dengan siapa nih aksinya dalam perencanaan itu? Kami bekerja sama dengan siapa saja? Pertama dengan kepala sekolah, yang kedua dengan Komunitas Sejawat, beliau juga CIP, Kita sejak CIP ya. kemudian dengan pembina OSIS, kemudian dengan murid. Nah, kalau begitu duta BK yang sudah direncanakan itu ada enggak koordinatornya? Ada koordinator. Koordinatornya secara akademik apakah ilmunya memang ke arah BK atau guru-guru yang kelas biasa saja gitu, atau ada enggak koordinatornya itu sebaiknya kan yang berlatar belakang secara akademiknya itu memang keseling gitu ya. Ada Nah, itu yang masalahnya, karena di sini tidak ada guru BK, makanya program inilah yang kami angkat. Jadi Kenapa untuk tidak ada? jadi untuk koordinatornya kita ada satu orang guru yang dimana untuk kepribadiannya beliau ini sering mendekat dengan anak. Kemudian untuk komunikasi dengan anak juga Jelas, ya. Jadi itu landasannya bikin ya, duta BK. sudah BK. Kemudian koordinatornya memang guru yang dekat dengan Dengan anak, iya. dengan siswa gitu ya, yang sering sharing dengan siswa gitu. Ya. Tapi masih kepada perencanaannya. Ya. Padahal kita kan sebenarnya sekarang mintanya di akhir ini sudah ada aksi gitu ya. Kalau kira-kira aksinya bisa kapan bisa terlaksana? Rencana kami itu setelah mid semester ini. Kami semester artinya Setelah pembagian rapor B, karena kita kan juga perlu merekrut duta-duta. Kita rekrut, kemudian juga kita latih, kita berikan materi tentang apa yang tentang pendidikan karakter. Jadi itulah mereka nanti akan kita sebar, menyampaikan pengalaman yang telah kita berikan. berarti ini jangkanya jangka panjang nih Pak. Iya, Karena kita harus latih dulu duta-duta ini gitu ya. Kemudian sosialisasi dulu, latih dulu. Ini nggak bisa dalam 1-2 bulan saja ini terlaksananya. iya. Setelah 6 bulan menjalani pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Pertama yang saya rasakan itu adalah bagaimana memahami karakter siswa. Ya, memahami karakter siswa dan bagaimana menilai atau mengukur potensi kemampuan siswa tersebut. Kemampuan Siswa tersebut. siswa tersebut. Ya, Nah, setelah memahami karakter siswa, sudah diukur kemampuan, bagaimana Pak Ahmed, apa yang Pak Ahmed dapati dalam karakter siswa di sini? nah, dari karakter yang saya lihat ini itu masih jauh dari harapan kita sebagai seorang guru. Pertama itu kenakalan ini yang perlu kita benahi. Ya. Karena yang perlu kita Benahi. benahi bersama-sama.
program inilah yang berarti Pamer harus membuat suatu program memang berdampak kepada karakter siswa Iya. gitu ya, sehingga perubahan itu bisa dirasakan. Kalau sekarang udah ada perubahan apa belum? Kalau untuk sekarang perubahan sudah mulai ada, sudah mulai terlihat. Nah, tapi belum terbiasa. Artinya apa? Kenakalan itu terjadi kalau misalnya ada guru baru anak itu tidak melakukan atau semacam bully. Tapi di belakang guru tetap terjadi, jadi belum kesadaran. Belum ada kesadaran anak tadi ya. Ya, masih apa namanya, karena rasa takut. Ada rasa takut. Ini karena belum, ya itu tadi belum ada pembiasaan yang dilakukan oleh siswa dan belum lagi menyatu di dalam dirinya, Iya. gitu ya. Sehingga pembulian ini masih tetap juga terjadi. Kalau dipresentasikan dari sebelumnya gimana? Ada penurunan pembulian atau ada peningkatan pembulian? Kalau dilihat sebelum ini itu ada penurunan. Ada penurunan ya. Dengan adanya program ini ada penurunan. Iya. Terus penurunannya seperti apa? Artinya untuk kasus pembulian dan kasus-kasus kenakalan lainnya itu sudah mulai berkurang angkanya. Ya, karena ketika awal pembelajaran itu sudah disampaikan kepada teman-teman, karena kita curhat, kita berbagi pendapat ya. Jadi salah satu triknya, jadi saya bercerita kepada teman-teman. Jadi Bapak Ibu, saya biasanya kalau di sekolah, ketika masuk pertama kali itu ada istilah namanya ada kontrak belajar namanya. Kalau dulu saya namakan kontrak belajar, tapi kalau sekarang itu namanya kesepakatan kelas. Jadi di sana itu kita membuat sebuah kesepakatan di mana itu disepakati oleh anak, lahirnya dari anak, kemudian akan ada konsekuensi berdasarkan kalau misalnya kesepakatan kita langgar. Jadi semuanya lahir dari anak, untuk anak, dan anak yang akan merasakannya. Jadi ketika itu kita terapkan, jadi secara tidak langsung anak itu sudah terikat dengan kesepakatan yang mereka buat. Mereka buat sendiri, Ya. karena mereka sudah merasa ownership. Iya. Mereka sudah memiliki Iya. bahwa kesepakatan itu milik mereka. Iya. Gitu ya. Dan itu sudah terasa, perubahan itu sudah terasa Sudah gitu terasa, ya. ya. Tinggal kita konsistennya lagi. Bagaimana kita konsisten untuk menegakkan terus kesepakatan ini, bukan di guru penggerak saja, tapi juga guru penggerak itu kan menyumbangkan orang lain. Berarti dia harus mengimbaskan juga, meminta kolaborasi dan bekerjasama dengan guru lain untuk tetap mari kita sama-sama menegakkan budaya positif yang ada di sekolah, sehingga semuanya akan berdampak pada satuan positif. Oke. Kemudian berdasarkan apa yang Bapak alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid setelah menjalani program 6 bulan ini? Tadi kepada muridnya seperti apa perubahannya? Pertama itu sudah mulai ada kesadaran diri siswa. Ada kesadaran diri. Kesadaran diri siswa untuk menjalankan kesepakatan kelas. menjalankan kesepakatan kelas. Ya. Karena sebelumnya ketika itu, kalau dulu saya namakan kontrak belajar sebelum CGP ini, ketika kontrak belajar yang kita berikan, anak-anaknya hanya sekedar merasa takut, karena takut ya. Iya. Jadi untuk sekarang setelah kita berikan kesepakatan kelas, kita ceritakan lagi segala macam ilmunya. Jadi anak-anak tuh ada merasa, ibu kesadarannya, seperti ini ya Pak. Jadi pernah saya bercerita di depan anak itu sambil mengeluarkan air mata. Jadi itu di tahun kemarin, sekarang anak sudah kasih jawab. Waktu anak kemarin 8 di semester 2 saya cerita bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya kita sebagai siswa, apa yang mesti kita lakukan. Jadi saya cerita masa lalu saya, masa lalu seperti ini. Jadi satu-satunya cara berkhususan dengan ridho orang tua. Jadi ketika itu saya ceritakan, saya menangis, mendekat
tanpa bisa ditahan air mata Anda mengalir, kemudian siswa juga mengalir. Jadi setelah itu terjadi ke depan itu sangat banyak perubahan siswa. Jadi anak sekarang sudah mulai tenang dalam belajar ini. Kalau biasanya kerasa kusuk, suka lempar sana sini, jadi ketika itu dilakukan, Pak, perjalanan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini cukup memuaskan. Ya benar memuaskan. Ya, sangat memuaskan. Malahan kita rindu. Nah, apa yang membuat perjalanan ini memuaskan? Ya, pertama itu kita dibimbing oleh orang-orang hebat yang selalu memotivasi, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, sehingga program ini benar-benar terasa berkesan. Malahan ada rasa sedih karena harus berpisah. Iya, harus berpisah dengan orang-orang yang satu circle gitu ya, satu circle dengan kita, yang rasa saling inspirasi, saling memotivasi, saling mendukung gitu ya, saling mengingatkan gitu ya. Kemudian selain itu, apalagi yang membuat perjalanan ini sangat memuaskan, misalnya selain dikelilingi oleh orang-orang yang memang satu frekuensi gitu ya. Yang kedua itu ternyata materi kita dapatkan di dalam program penggerak selama 6 bulan ini, dan apa kiat-kiatnya ternyata itu sudah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, cuman namanya kita yang tahu. Misalnya trik-trik yang diajarkan dalam guru penggerak, bagaimana menghadapi sesuatu yang diberikan keberagamannya, itu kalau dulu sudah pernah saya lakukan. Dan ternyata di dalam guru penggerak juga itu diajarkan, sehingga materi yang diajarkan itu lebih mendalam. Kita lebih paham. Ya. Yang biasanya kita hanya teori, ya, praktek. Sekarang dikuatkan dengan teori-teori. Ya. Kemudian disuruh lagi mengulang lagi aksi nyata gitu ya Pak ya. Jadi lebih kuat lah ilmu itu rasanya di kepala kan. Sehingga ini menjadi suatu yang sangat memuaskan. Nah, memuaskan di dalam diri awak ada sesuatu yang baru. Padahal dia udah lama tapi kita merasa fresh gitu ya. Merasa baru. Kemudian ada lagi orang yang memotivasi, yang selalu mendampingi, memberi semangat terus melakukan perubahan. Selain itu ada lagi Pak, selain dari tadi keliling orang hebat, kemudian materinya yang memang sudah diterapkan, sebenarnya apa lagi? Ketiga itu kemampuan potensi kita itu meningkat. Pertama kita awalnya malu untuk berbicara, malu memberikan pendapat, sekarang kita sudah berani di depan berbicara. Tapi namanya terus selama ini kita kan juga sering berbicara depan, tapi kan di depan anak. Sekarang kita berbicara di depan orang baru, itu kan beda lagi mentalnya. Betul. Jadi public speaking kita lebih teratur gitu kan. Kalau dengan anak-anak ya apa yang terkena sih ya. Tapi ketika kita dengan teman, tentu kita akan berusaha mengeluarkan kalimat-kalimat yang penuh makna, ada asal ngomong gitu lah. Sehingga tata bahasa kita lebih teratur, public speaking kita juga lebih bagus gitu kan. Yang sebenarnya itulah buka selama ini kenapa tidak terlaksana itu karena tidak ada yang mendukung, tidak ada fasilitas ya. Nah, ketika di pendidikan guru penggerak kita diminta gitu, sepertinya dalam tanda kutip kita dipaksa untuk bisa berbicara gitu. Nah, dipaksa gitu kan. Nah, tapi keterpaksaan itu membuatkan kita puas. Nah, kan itu ya merasakan enggak? Keterpaksaan itu membuat kita rasa puas, itu terasa enggak? Iya, jadi kita dipaksa untuk belajar, tapi di balik itu ternyata potensi kita tuh berkembang. Betul. Dan alhamdulillah itu memuaskan kita. Kita ada apa baru gitu ya, ada hal yang baru di dalam diri kita.
Yang semula kita bisa berbicara di depan anak-anak saja, tapi hari ini kita sudah bisa berbicara dengan semua kalangan. Terima kasih Pak Mek, sudah banyak kita bercerita tadi dalam pendampingan kita, sudah sampai kepada penilaian pemetaan aset. Kita sudah berdiskusi tentang program-program yang sudah Pak Mek buat yang berdampak kepada siswa, dan juga sudah dilakukan pemetaan aset, mengidentifikasi aset yang ada di sekolah dan sudah terlaksana. Kemudian terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Mek yang sudah melakukan pembelajaran, mempraktekkan pembelajaran yang didapatkan secara daring, baik oleh fasilitator maupun pendampingan dan loka karya. Dan juga sudah tadi Pak Mek bercerita bahwa sudah mulai memberikan mengimbaskan kepada rekan sejawat, kan betul kan? Dan mulai mengimbaskan kepada rekan sejawat, dan tinggal sekarang konsistenannya, konsisten terus untuk melakukan praktek baik ini di satuan pendidikan atau di SMP ini, dengan harapan jangan sampai nanti kita sudah punya program yang berdampak pada siswa, sudah ada sarananya, sudah diidentifikasi, programnya sudah ada, kemudian aksinya nanti terlaksana hanya sebentar, tapi seharusnya kan berkesinambungan, ya, berkesinambungan, berkelanjutan, sampai memang sudah menjadi pembiasaan. Harapannya seperti itu, ya, sampai habis 3P dah habis loh praktek baik tadi, nggak ada lagi praktek baik yang dilakukan. Seharusnya ya Pak ya, karena di sini ada 2 CGP, insya Allah bisa bekerja sama, kepala sekolahnya fasilitator juga bisa bekerja sama, tentu rekan-rekannya juga diharapkan nanti bisa juga bekerja sama. Yang kedua, terus Pak Mek untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam pembelajaran, karena tadi kan ada yang siswa tadi menyatakannya di survei 360 derajat itu dalam pemimpin pembelajaran, gitu ya, kata siswa masih lingkungan belajar itu masih monoton, banyak juga yang belum menyesuaikan dengan kebutuhan murid, kan gitu kata siswa tadi. Nah, semoga nanti setelah kita lakukan pemetaan, berarti ada aset, pemetaan aset berarti ada aset yang bisa kita gunakan, tentunya akan berdampak juga terhadap pembelajaran yang berpihak pada murid dalam pemimpin pembelajaran tadi. Kita manfaatkan aset yang ada, karena dengan memanfaatkan aset yang ada itu artinya semua yang ada di sekolah ini terlibat aktif, karena kita memanfaatkan aset itu, tidak ada yang membazir, tapi anak juga senang. Dan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian di dalam pembelajaran daring bersama fasilitator, adakah masalah yang Pak Mek temui? Tidak ada. Kemudian ada satu tugas yang belum lengkap. Ada tugas apa ya, juga? Bagian aksi nyata modul 3.3. Modul 3.3? Ya. Kemarin kan sudah diupload. Ya. Karena mepet waktu, jadi kata aksi upload saja dulu, penting jangan lewati dudet gitu. Jadi setelah diupload, berapa selesainya, sekarang belum diperbaiki lagi. Ya, perbaiki di kolom komentar kan gitu kan? Iya, komentar kata. Nah, perbaiki di kolom komentar nanti, kemudian ulang-ulang lagi, lihat LMS, karena ini udah adalah yang terakhir, dia lihat lagi mana yang tinggal, mungkin di elaborasi pemahaman, bukan elaborasi eksplorasi konsep. Ada yang tidak meninggalkan jejak, mungkin dengan memberikan komentar atau diulang-ulang lagi Pak.
sesibuk-sibuk apapun gitu ya, sayang nanti kalau nilainya tidak terbaca. Jadi kita sudah mengikuti kegiatan pendidikan ini selama 6 bulan. Jadi nanti ketika memang agak ekstra lah perjuangan Pak Mek sekarang. Kemudian luar biasa Pak Mek selama 6 bulan kami menampingi sebagai pengajar praktek bersama fasilitator secara maya, NPP secara dunia nyata gitu ya, menampingi. Tentu banyak kekurangan-kekurangan selama pendampingan. Kami ini selaku PP mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, karena kami juga sebagai PP sama belajar, kita sama-sama belajar, kita adalah mitra, bukan atas dengan bawahan, tapi kita adalah mitra, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau memperbaiki diri sendiri dan mau merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Sama nih Wak, Pak dulu atau tempat yang nggak pakai tampil, kemudian pelayanan selama ini kamari pada kurang pertama. Sama-sama Pak Mek, yang pastinya setiap manusia itu tidak sempurna, ada kelemahan dan ada kekurangan, tapi yang baiknya mari kita ambil, yang kurangnya, yang kurang baiknya mari kita buang. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Mek tetap konsisten untuk melakukan program-program yang berdampak kepada siswa. Kemudian moga juga silaturahmi kita tetap terjaga gitu ya, tidak sampai di sini habis juga berkelanjutan. Kita bukanlah sebagai atasan bawahan sekali lagi, tapi kita adalah mitra, kita akan berdiskusi ketika ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan bersama dengan CGP-CGP lain. Harapan kita pandemi adalah semoga CGP-CGP yang dibawa yang bersama dengan ini seiring sejalan sama-sama sukses nantinya ya, bersama-sama kita sukses berjamaah ya. Terima kasih Pak Mek, berakhirlah pendampingan kita pada hari ini dan nanti ditunggu di Lokakarya 7 aksi nyata Pak Mek yang bisa kita pamerankan gitu. Sebagai bukti bahwa CGP sudah melakukan aksi nyata di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih, dan kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.